Halo guys, assalamualaikum teman-teman. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan selalu diberkahi oleh Allah. Ada pun yang sedang sakit, semoga penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketemu lagi dengan saya, tukang tempe tulen sobat. Tempe yang Tegal, orang apa? Orang kepengen. Teman-temanku yang ada di rumah maupun yang ada di perantauan, yang bekerja di dalam negeri maupun yang bekerja di luar negeri menjadi seorang TKI, tetap semangat dan semoga sukses. Oke? Terlalu demen kulani sampean. Ngopi. Nah, seperti biasa ya, sebelum kita lanjut videonya, yang belum sholat silahkan sholat dulu. Jangan sampai video ini menjadikan kita lalai atas apa yang telah diwajibkan oleh Allah terhadap seorang muslim. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya, biar teman-teman menjadi orang pertama dan bisa kapan saja mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya gratis setiap harinya. Oke, sudah? Terima kasih. Tenang lo ya. Temenan mas. Nah, pada kesempatan video kali ini saya akan membahas ciri-ciri kedelai yang bagus untuk membuat tempe. Nah, ketika teman-teman mau membeli kedelai ya, itu usahakan harus dicek, harus dilihat ya, jangan asal beli kedelai ya. Ketika teman-teman membeli kedelai itu harus dilihat. Itu kalau kedelai yang bagus, itu kedelainya itu bulat-bulat ya, bulat sempurna. Kemudian ukurannya itu rata ya, jadi nggak ada yang kecil-kecil ya. Jadi kalau besar-besar semua, walaupun ada yang pecah itu nggak terlalu banyak. Intinya jangan pilih yang banyak pecah-pecahnya. Jadi apalagi kalau kecil-kecil masih muda itu sudah dipanen, itu akan menyebabkan tempe teman-teman pahit. Jadi ketika teman-teman membeli kedelai itu dicek, dilihat itu bulatan kedelainya itu benar-benar bulat sempurna, kemudian besar-besar ya. Jadi seperti itu. Kemudian ketika mau kita rebus, mau kita masukkan ke dalam panci perebusan atau wadah perebusan, itu ketika teman-teman memasukkan airnya terlebih dahulu ya, sebelum kedelainya, itu kemudian kedelainya dimasukkan ke dalam panci perebusan, nanti akan kelihatan ya kualitas kedelai yang bagus dan tidak, itu nanti akan kelihatan di panci perebusan. Jadi kalau kedelainya itu bagus, itu nanti kotoran yang terangkat ke permukaan air itu sedikit ya. Tapi kalau kedelainya itu tidak bagus atau kurang bagus, itu biasanya kotorannya itu juga banyak. Jadi ketika kita memasukkan kedelainya ke dalam panci perebusan ya, atau wadah apapun itu yang buat merebus kedelai, itu nanti kotoran-kotorannya itu akan terangkat ke atas ke permukaan air, dan itu tandanya kedelainya itu kurang bagus. Kemudian kalau sudah kita rebus kemudian sudah matang, itu juga dari baunya itu beda ya. Kedelai yang kualitas bagus dan tidak itu baunya itu beda. Jadi kalau kedelainya itu bagus, itu baunya itu enak ya, kayak singkong rebus, itu baunya dari kejauhan itu sudah terasa. Tapi kalau kedelainya itu kurang bagus, biasanya baunya itu juga kayak gimana gitu. Ininya beda dengan kedelai yang kualitasnya bagus. Itu dari saat perebusan itu juga bisa kita rasakan, bisa kita lihat bahwa kualitas kedelai itu bagus dan tidaknya itu seperti itu. Kemudian ketika sudah tahap perendaman, kemudian tahap pencucian ya. Ketika tahap pencucian ya, ketika kita mencuci kedelainya, kalau kedelainya itu ketika kita cuci kok warna airnya itu berubah kemerahan ya, seperti kita mencuci pakaian
yang pakaian batik lah, kemudian luntur itu, kalau airnya berubah seperti itu ya, warnanya itu berubah kemerahan, itu tandanya kedelainya itu kurang bagus ya. Jadi tidak kuning air asam, itu beda ya. Jadi kalau kedelainya itu ketika kita cuci itu airnya itu kuning air asam, itu kedelainya bagus. Tapi kalau berubah warnanya itu kemerahan seperti kita merendam pakaian batik kemudian ada lunturan batiknya, itu beda ya. Jadi itu tandanya kualitas kedelai teman-teman itu kurang bagus kalau ketika tahap pencuciannya itu warnanya itu berubah menjadi kemerahan, itu seperti itu. Kemudian ketika sudah menjadi tempe itu juga kurang bagus ya. Jadi beda sekali. Jadi kalau kualitas kedelai yang bagus dan tidaknya itu bisa kita lihat dari tahap ke tahap ya. Jadi dari awal pembelian itu juga kita harus benar-benar teliti, harus benar-benar dicek ya. Kemudian nggak harus nggak harus merek apalah. Jadi kebetulan saya yang saya gambarkan, yang buat saya contoh ini kedelai merek Bola Hijau, tapi saya juga tidak intinya bukan menyuruh teman-teman itu menggunakan Bola Hijau, tapi karena saya dari dulu juga ya mungkin pelanggan setia ya. Jadi menurut saya Bola Hijau ini itu kualitasnya juga ya tidak bagus banget dan tidak jelek banget, intinya di tengah-tengah lah. Kemudian secara harga juga lebih terjangkau itu buat saya. Jadi ada yang lebih bagus dan ada yang lebih jelek dari Bola Hijau, tapi ini terserah teman-teman mau menggunakan kedelai merek itu bebas, terserah. Yang penting ketika memilih kedelainya itu harus dipastikan bahwa kedelai itu sudah benar-benar tua ketika dipanen ya. Jadi kalau banyak yang kecil-kecil dan banyak yang pecah-pecah, itu bisa menyebabkan tempe teman-teman itu menjadi pahit. Itu seperti itu ya. Sekian video dari saya, semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi referensi buat teman-teman yang membutuhkan informasi seputar tempe. Jangan lupa share atau bagikan video ini ke akun sosial media teman-teman, ke Facebook, WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya. Yang suka video ini silahkan like dan komen di kolom komentar. Yang sudah subscribe, semoga usahanya semakin sukses. Yang belum subscribe, silahkan subscribe dan bunyikan loncengnya. Dengan teman-teman subscribe, berarti teman-teman telah mendukung channel ini untuk terus maju dan terus berkembang. Teman-teman juga bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya gratis setiap harinya. Terima kasih yang sudah menonton. Yang masih jomblo-jomblo akan terus saya doakan semoga cepat dapat jodoh yang soleh dan soleha tentunya. Kalian semua kece banget. Salam tukang tempe.